Segmen khusus Money Talk CNBC Indonesia, dan pada kesempatan kali ini kami akan mengulas strategi perbankan syariah, mengembangkan layanan perbankan digital, serta transformasi bank syariah menggayat lebih banyak nasabah dari segmen milenial. Mengenai hal tersebut, kami sudah tersambung dengan Direktur Operation dan Transformation PT Bank Mega Syariah, Slamet Riyadi. Selamat siang Pak Slamet, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Baik, Pak Slamet, di masa modern ini perbankan syariah dituntut untuk bisa mengimbangi kebutuhan masyarakat yang dinamis, juga mendorong pengembangan industri halal dan ekonomi keuangan syariah, hingga perlu memberikan layanan perbankan yang kompetitif. Lalu bagaimana pandangan Bank Mega Syariah terhadap perkembangan perbankan syariah di tanah air, terutama di saat pandemi ini? Iya, jadi seperti kita ketahui ya bahwa kondisi pandemi seperti sekarang ini memang mau tidak mau dan bukan lagi sebagai pilihan, kita wajib untuk mengembangkan digitalisasi. Jadi kalau kita lihat memang digitalisasi ini menjadi push factor semua ya, termasuk bank, baik bank umum maupun bank syariah, untuk memberikan layanan terbaik. Karena memang kalau kita ketahui eksistensi kemudian untuk menjaga jarak dan segala macam itu solusinya adalah dengan menggunakan digitalisasi. Ya, ini kita juga termasuk apa yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah. Kita melakukan pengembangan digital, mulai dari digital onboarding, kemudian online transaction, kemudian juga pengembangan produk-produk yang berbasis digital, sehingga tidak perlu lagi akses fisik maupun interaksi fisik dengan nasabah dan bisa memudahkan kita untuk tetap menerima layanan dari perbankan sendiri. Baik, dalam hal mengembangkan layanan perbankan digital, Bank Mega Syariah mengusung konsep Easy Syariah Life. Namun mengacu dengan konsep tersebut, terobosan apa saja yang sudah dilakukan atau tengah dipersiapkan Bank Mega Syariah ke depan, terutama yang berkaitan dengan segmen milenial? Iya, kita memang mengedepankan sesuatu yang sangat memudahkan ya. Kalau kita lihat memang kelompok milenial ini nanti akan menjadi driver pertumbuhan, kelompok yang terbesar dan juga mendorong perubahan. Dan kalau kita lihat kelompok milenial itu sendiri sangat mengedepankan aspek kemudahan. Itu makanya kenapa Mega Syariah itu mengusung konsep Easy Syariah Life. Nah, dalam Easy Syariah Life itu ada dua pilar ya yang akan kita menjadi pilar dari pengembangan sistem itu sendiri. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menunjang transaksi finansial. Tentu ini menjadi perannya bank begitu ya, untuk transaksi finansial, baik perencanaan keuangan, baik untuk day to day transaction, itu menjadi domainnya bank. Tetapi di sisi yang lain, kita juga sebagai bank syariah tentu harus memiliki pilar yang kedua, di mana pilar yang kedua dalam syariah itu adalah harus mendukung fungsi sosial dan juga fungsi religius. Itulah kenapa dalam aplikasi kita, di samping function-function atau fungsi-fungsi yang sifatnya lebih ke transaksional banking, tetapi di sisi lain juga kita punya fungsi-fungsi yang mendukung tadi, seperti katakanlah untuk yang sosial. Di dalam untuk menunjang interaksi sosial tadi, kita di dalam aplikasi kita ada aplikasi zakat, wakaf, sedekah, infak. Itu bahkan dengan perencanaan keuangan yang sedang kita develop itu nanti memungkinkan nasabah kita untuk secara otomatis akan bisa melakukan aktivitas sosialnya berkaitan juga dengan transaksi finansial. Contoh misalnya katakanlah dia transfer. Nah, otomatis pada saat transfer sekian rupiah akan diwakafkan, sekian rupiah akan dizakatkan, ya sekian rupiah akan diinfakkan. Itu akan secara otomatis menjadi suatu fungsi dari penunjang aktivitas sosial tadi. Nah, di sisi lain yang untuk aktivitas religius juga di dalam aplikasi kita itu menunjang itu. Jadi dalam aplikasi kita juga ada pustaka berkah. Jadi kalau kita ingin bacaan-bacaan yang sifatnya Islami, kemudian menunjukkan masjid, arah kiblat, jadwal sholat, itu sudah di-embed dalam aplikasi kita. Sehingga dengan dua pilar tadi, kita berharap bahwa financial transaction maupun aktivitas sosial dan religius itu bisa
tetap ditunjang dengan satu aplikasi. Baik. Perkembangan teknologi dan ditambah fenomena bank digital ini membuat banyak bank mulai berlomba-lomba mengembangkan layanan perbankan digital. Nah, terkait dengan hal tersebut, lalu bagaimana pandangan Bapak terkait iklim kompetisi perbankan di bidang layanan perbankan digital ke depannya? Iya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa pengembangan digital itu bukan suatu pilihan, itu merupakan suatu keharusan. Oleh sebab itu, bagaimana respon kita untuk menyikapi hal ini, tentu kita melakukan pengembangan itu. Dan kita sadari betul bahwa dengan kesadaran penuh, semua stakeholder maupun lapisan masyarakat itu melihat ke sana, maka mau tidak mau mengakibatkan tingkat persaingan itu akan semakin meningkat. Tingkat persaingan akan semakin ketat. Ya. Dan kalau kita lihat ini yang namanya aplikasi digital, itu setiap hari, setiap detik itu selalu ada perkembangan. Dan mau tidak mau, kita sebagai bank syariah harus menyikapi itu dengan respon. Nah, respon apa yang kita lakukan? Itu tadi, mau tidak mau kita harus mengadopsi. Ya. Nah, ini juga terkait dengan hal tadi, semua pengembangan teknologi maupun pengembangan digitalisasi harus inline dengan sana. Tujuannya apa? Supaya tujuannya kita tidak lepas dari persaingan. Ya. Kalau bisa kita menjadi yang terdepan dalam persaingan itu sendiri. Nah, seperti ya mungkin ini sebagai suatu yang membanggakan juga buat Bank Mega Syariah, bahwa kami itu adalah salah satu bank yang pertama kali menggunakan digital onboarding itu secara penuh. Jadi pada saat membuka rekening itu sudah menggunakan face recognition. Kemudian pada saat mendeteksi apakah orang ini layak atau tidak untuk membuka rekening, kita sudah menggunakan liveness detection. Nah, itu kami salah satu bank yang pertama menerapkan sistem ini, ya, khususnya di syariah, perbankan syariah, sehingga ya itulah bagian dari upaya Bank Mega Syariah untuk lepas dari persaingan. Karena kalau tidak, ya tadi persaingan yang sangat ketat, kemudian kebutuhan juga yang begitu demand-nya sangat tinggi. Kalau kita tidak bisa memenuhi itu, maka kita akan tertinggal. Ya, artinya nanti kalau kita tertinggal ya sudah, lewatlah masanya itu. Baik. OJK mengaku tengah mempersiapkan blueprint transformasi digital perbankan yang antara lain ini akan mengatur tatanan sharing data transaksi, juga keamanan data, hingga arah pengembangan layanan perbankan digital. Nah, terkait dengan hal ini, apakah ada saran yang mungkin ingin disampaikan Bank Mega Syariah khususnya terkait dengan transformasi digital bagi perbankan syariah? Ya, memang kalau kita berbicara mengenai digitalisasi, itu tidak bisa kita melihat dari satu sisi. Jadi ini merupakan satu sisi yang sangat komprehensif dan di mana semua stakeholder itu terlibat. Ya, kalau kita lihat bagaimana peran OJK, saya rasa kita lihat terakhir ini sudah mulai menunjukkan dukungan ke sana secara positif, ya, baik secara regulasi maupun secara kelembagaan. Kalau kita lihat memang dengan kemarin kan OJK baru juga meluncurkan suatu POJK terkait dengan produk. Nah, itu juga menurut kami suatu angin segar, ya, angin segar dukungan dari regulator supaya bank-bank ini semua itu akan mengarah ke sana. Tetapi memang satu kata kunci bahwa pengembangan digital itu harus time to market. Jadi kecepatan itu merupakan salah satu faktor penentu apakah kita bisa bersaing atau tidak. Nah, sehingga tadi salah satunya adalah peran regulasi di sana. Saya rasa ini sudah cukup baik menunjang kami di industri perbankan. Di sisi lain juga entitas yang lain, ya, seperti telekomunikasi. Kalau kita sekarang lihat komunikasi sudah mengarah ke 5G, itu kita bisa bayangkan, ya, bisa kita bayangkan bahwa akan semakin cepat, semakin mudah interaksi antara nasabah dengan banknya atau calon nasabah dengan calon banknya secara digital, karena memang infrastrukturnya sudah lebih baik. Ya, kita bisa bayangkan kalau infrastrukturnya seperti 10 tahun yang lalu mungkin agak kesulitan juga. Kemudian juga peran dari nasabah. Kalau kita lihat sekarang, ya salah satunya adalah kaum milenial ini yang sangat menjadi drive pertumbuhan bank ataupun perkembangan bank.
agar lari ke arah digital. Ini saya rasa juga kalau kita lihat dari semua aspek tadi, baik regulasi, nasabah, banknya itu sendiri, itu saling kait-mengait. Ya, makanya semua peran stakeholder itu akan sangat menentukan kemana arah dari pengembangan digital dan pengembangan bank masa depan itu sendiri. Baik, dari segi adopsi layanan perbankan digital, sejauh ini volume transaksi perbankan digital di platform digital Bank Mega Syariah lebih banyak disumbang dari transaksi nasabah individu atau justru malah dari korporasi? Dan apakah terdapat perubahan tren pola transaksi layanan perbankan digital di masa pandemi ini? Iya, kalau kita lihat, kami punya 2 angkor bisnis ya. Jadi di sisi bisnis banking, kami juga punya layanan transaction banking. Jadi ada cash management, ada virtual account, kemudian ada layanan terintegrasi. Itu segmen business to business yang kita kejar. Dan memang agak sedikit berbeda dengan layanan yang sifatnya consumer. Kalau di consumer kita mengedepankan mobile apps kita atau M-Syariah kita itu sebagai omnifikasi dari pengembangan digital tadi. Nah, kalau kita lihat memang trennya ini dari mulai awal tahun lalu kita launching digital onboarding, itu pertumbuhannya sangat masif sekali. Ya, kalau kita lihat jumlah nasabah yang onboard sekarang itu 5 kali lebih banyak daripada kita menggunakan cabang. Secara transaksi juga 10 kali lebih banyak daripada transaksi sebelumnya tanpa menggunakan mobile apps kita. Nah, itu tentu kita berharap dengan tren-tren yang sangat positif ini, ya kita berharap di tahun yang akan datang kita bisa lebih eksis dalam digitalisasi perbankan. Kalau kita lihat tadi segmen consumer kita punya M-Syariah sebagai angkor bisnisnya, sebagai alat digitalisasi untuk layanan perbankan. Di sisi business to business kita memiliki transaction banking. Nah, tetapi keduanya itu tetap ada jembatan. Karena bagaimanapun sebagai satu ekosistem, ya kami juga coba menerapkan atau mengaitkan antar kedua segmen tadi. Contoh untuk nasabah corporate, kita memberikan layanan cash management, transaction banking. Di sisi lain ada layanan payroll. Nah, payroll ini tentu akan sangat memudahkan kalau di sisi customer-nya juga punya account. Nah, untuk punya account sekarang tidak perlu lagi harus datang ke bank. Mereka dengan mendownload aplikasi, membuka rekening secara online, otomatis rekening sudah tersedia. Sehingga siklus dari bisnis to bisnis maupun bisnis to consumer itu akan saling kait-mengait dengan erat. Nah, itulah kenapa kita membangun dua segmen ini dengan preposition digitalisasi yang agak sedikit berbeda. Tetapi pada intinya antara segmen bisnis maupun segmen consumer itu tetap kita kaitkan, ya, karena memang mereka suatu ekosistem yang tidak bisa kita pisahkan.